pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Pramita dengan NIM A1C322007 dari kelas reguler A angkatan 2022. Pernahkah kamu berenang atau menyelam? Jika pernah, kalian pasti merasakan bahwa pada kedalaman tertentu, berenang atau menyelam akan mengakibatkan telinga ataupun kepala kalian akan makin terasa sakit. Mengapa hal itu terjadi? Mengetahui hal tersebut, kita akan mempelajari 4 subtopik. Yang pertama itu ada pengertian tekanan hidrostatis, yang kedua ada rumus tekanan hidrostatis, yang ketiga ada faktor yang pengaruhi tekanan hidrostatis, yang keempat ada penerapan prinsip tekanan hidrostatis. Untuk pengertian tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan di kedalaman tertentu. Untuk rumus tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan P sama dengan tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dengan satuan meter. Untuk mengetahui bagaimana mendapatkan rumus tekanan hidrostatis dengan P sama dengan Rho kali G kali H, mari kita saksikan video penjelasan untuk rumusan tekanan hidrostatis berikut ini. Kita akan mulai meninjau dengan menggambar ini, misalkan kolam renang ya, bagian pinggir saya kita gambar. Ini batas permukaan airnya, rata permukaan airnya. Kita akan meninjau tekanan di sebuah titik di kedalaman tertentu. Misalkan titik ini, saya beri nama titik apalah yang terserah, titik B deh, titik B. Misalkan titik B ini berada di kedalaman ini kedalaman sebesar H. Oke, dari permukaan tentunya. Nah, kemudian untuk dapat mengetahui tekanan di B, kita akan melihat kolom air. Jadi kita batasi dulu. Misalkan kolom air yang saya lihat adalah cukup segini saja. Nah, ini. Begini ya. Jadi B itu tepat di bawah kolom air yang kita tinjau. Nah, ini jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Oke. Jadi kita hanya melihat satu kolom air berbentuk prisma segi panjang dengan alas. Misalkan alas ini di bawah. Kelihatan alasnya A, misalkan. Alasnya A. Nah, berarti kalau tingginya H dan alasnya A, maka kolom air yang kita tinjau, volumenya kita bisa hitung ya. Volumenya berapa? Volumenya ini A kalikan H. Volume. Oke. Kemudian misalkan zat cair yang kita lihat, ini massa jenisnya adalah Rho, maka dari sini kita bisa tentukan massanya ya. Kalau massa jenisnya adalah Rho, maka ingat Rho itu apa? Rho itu M per V ya. Jadi Rho sama dengan massa dibagi volume, sehingga kita dapatkan massa itu sama dengan Rho kalikan V. Nah, kita sudah dapat nih V-nya adalah A kali H, sehingga massa ini sama dengan Rho kali A kalikan H. Oke. Kemudian kalau dia punya massa, pasti punya gaya gravitasi ya, arahnya ke bawah, atau gaya berat, berapa beratnya, sehingga berat zat cairnya ini sama dengan W ya. Besarnya adalah W sama dengan M kalikan G. Nah, jadi M-nya kan ini, saya tuliskan nih Rho kali A kalikan H kali G. Tuh, kita sudah dapat percepatan beratnya. Oke, sehingga tekanan di sini dengan mudah kita bisa cari tekanan, persamaannya apa? Tekanan zat padat, saya beri simbol P. Ya. Ini beri persamaan P sama dengan F dibagi A. Oke, F itu gaya, A itu adalah areanya. Nah, di sini gayanya adalah gaya berat. Tidak lain adalah W ini, sehingga akan saya dapatkan P ini sama dengan W per A. W-nya itu Rho A kali H kali G dibagi dengan saya coret A-nya, sehingga tekanan hidrostatis itu saya tuliskan menjadi Rho kali G kalikan H. Oke, ini adalah persamaan untuk menentukan tekanan hidrostatis atau tekanan dalam zat cair di kedalaman H. Oke, mudah bukan? Jadi cukup meninjau beratnya, kamu bagi areanya, dapat deh tekanan hidrostatis. Oke, itu cukup yang dari saya. Oh ya, sebentar, kalau misalkan di sini ada tekanan P0, tekanan atmosfernya ya, maka tekanan totalnya tinggal jumlahin, tinggal P sama dengan totalnya Rho GH tambah P0, itu untuk tekanan total yang ada di titik B. Tapi kalau hanya tekanan hidrostatis, cukup Rho GH. Oke. Nah, untuk faktor yang memengaruhi tekanan hidrostatis itu ada 3. Yang pertama ada massa jenis, yang mana makin besar massa jenis, makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua ada kedalaman zat cair, makin dalam kedudukan, maka makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang ketiga adalah percepatan gravitasi, makin besar gravitasi, makin besar pula tekanan hidrostatisnya. Di sini ada penerapan prinsip tekanan hidrostatis, yaitu contoh dengan gambar bendungan. Bisa diperhatikan gambar bendungan berikut ini.
Penerapan prinsip tekanan hidrostatis pada bendungan terletak pada bagian bawah bendungan yang dibuat lebih tebal untuk menahan tekanan air. Karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar di mana tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman, sehingga semakin dalam maka tekanan semakin besar. Selanjutnya adalah penerapan prinsip tekanan hidrostatis, yang dimana di sini kita dapat melihat gambar ada dua orang yang sedang menyelam. Makin dalam menyelam, telinga ataupun kepala akan makin terasa sakit. Mengapa hal itu terjadi? Akan kita lihat dalam cuplikan video berikut ini. Selanjutnya menyelam. Ketika menyelam, semakin ke bawah, kita semakin merasa ada tekanan yang membuat kepala kita sakit. Hal itu karena berdasarkan rumus tekanan hidrostatis terlihat kalau semakin tinggi kedalaman air, maka tekanan yang akan didapatkan juga makin tinggi. Bisa dilihat pada gambar, penyelam pertama dengan kedalaman 10 meter dan kedua dengan kedalaman 15 meter. Tekanan hidrostatis penyelam 15 meter lebih besar daripada tekanan penyelam pada 10 meter. Berdasarkan persamaan yang kita bahas tadi, pH sama dengan Rho kali G kali H, kita bisa menentukan tekanan hidrostatis pada penyelam. Ketika kita memasukkan Rho, yaitu Rho air laut, pada penyelam 10 meter, pH sama dengan Rho sama dengan 1028 dikali gravitasi sama dengan 10 dikali kedalaman sama dengan 10. Hasilnya adalah 102.800 Pascal. Untuk penyelam 15 meter, memperoleh tekanan hidrostatis sebesar 154.200 Pascal. Jadi, dapat disimpulkan, semakin dalam posisi suatu benda dari permukaan zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dirasakan. Yuk kita kuis. Menurut kalian, dari 3 ikan itu, manakah ikan yang mendapatkan tekanan hidrostatis paling besar antara ikan A, B, dan C? Jawabannya adalah ikan C, karena ikan C terletak lebih dalam dari permukaan air dibanding ikan A dan ikan B. Selanjutnya, berapakah tekanan hidrostatis kedua penyelam jika penyelam pertama menyelam sedalam 7 meter dan penyelam kedua menyelam sedalam 4 meter? Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.